Shalom, selamat sore, terpujilah nama Tuhan Yesus. Pada sore ini Bapak Ibu Sang Tuhan, kembali lagi di DM Channel atau Diana Madrese Channel. Pada sore ini Bapak Ibu, kami akan mempersiapkan pembaptisan. Tetapi sebelumnya akan dilayani oleh Bapak Pendeta sebagai pembina saya juga, Bapak Pendeta Roy Kesambeka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di sini sudah kami siapkan ya tempat di Sumtao, di dekat dengan Pembayan. Ada Sumtao, Sumbantai, Sumtao pi namanya. Sumtao. Nah, ada Pendeta Roy Sambeka, ada suami dari Ibu Hamidah, ada anak saya, ada adik saya, dan itu Dek Hamidah, dadah kelut. Ini Ibu Hamidah, Bapak Ibu, nyari TV ya re. Dan anak saya Angel, puji Tuhan. Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi, Bapak Ibu Tuhan. Ya, sebelum kita membaptis, maksudnya biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan memulai puji-pujian dan demikian juga firman Tuhan. Silahkan Bapak Pendeta. Soalnya banyak sih di dalam sana, ke sana. Aman kah sungainya? Aman, tentram. Jangan lalu ada yang bahaya. Woi, aduh kasihanlah, tripod saya dah mau rusak. Sambil nunggu teman-teman. Kita hari ini dapat jiwa baru, orang Matura, dan beserta dengan suaminya, Bapak Pendeta aku. Masih ada yang mau dibaptis lagi? Belum. Oh. Sehat Mas. Dan di sini juga ada perkumpulan tim perintis. Tim perintis apa nih ya? Pemenang. Tim perintis pemenang di dalam Tuhan. Pemenang di dalam Tuhan Yesus. Ya, mari adik-adik di sini kita beri. Gaby sama tante sini, kursi cuma dipakai. Ya, betul. Wah, Mas Bro. Masih muda saja. Duduk di situ deh, situ. Ah, Spira, Clemen, kakak Bang Kuno, Bang Kuno, Bang. Hah? Ini Bang Kuno. Oke, sudah semua? Masih ada. Ini yang cewek dua tadi. Oh, nih. Surah dan Nyuk. Surah, Aspira, Aspira udah kah? Oh, itu lagi ambil semua. Mana? Baptis sudah kah? Surah baptis. Oh, Sini, Dek. Tidak apa-apa sini. Supaya kita ngadap semua sini. dibuka sedikit. Masuk kamera. Ada pesan sponsor kan? Gabung deh, jangan di belakang, gabung. Ayo yang mau dibaptis gabung semua. Dua kali. Masih ada? Oh tadi? Oke, dari semua ya. Saya tunggu lagi. Oh iya.
Ada, sudah semuanya. Sudah. Ya, sebelum saya akan menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan sebagai landasan untuk kita ambil bagian dalam baptisan air. Nanti saya minta Jen berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bapa, sebelum kami melakukan baptisan kudus Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan yang menjadi landasan kenapa kami harus dibaptis. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini. Jamah kami semua, anak-anak kami yang ingin masuk dalam baptisan kudus, Roh Kudus jamah hati mereka, biar mereka membuka hati untuk menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semua. Oke. Masuk di mana? Ya, shalom semua. Ya, kita bersyukur karena sore ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan lebih daripada itu Tuhan mengizinkan kita semua ada di tempat ini, khususnya untuk saudara-saudara saya yang akan ambil bagian dalam baptisan air. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, karena ini ada beberapa yang dari Muslim. Berapa? Situng 2, telur, 4, Pak. 4 ya. Mereka dari latar belakang Muslim, yang repotnya di Madura juga ini. Orang Madura dimenangkan. Amin. Amin. Kita nggak dapat di Bangkalan, kita dapat di Zoom. Ya, itu sangat luar biasa ya. Saya akan saudara bisa dengarkan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan demikian, dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, kita harus mulai dari ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Di sini ada kata pasti, berarti tidak ada duanya, cuma satu. Ada satu kepastian, ada satu keyakinan bahwa berita yang disampaikan oleh Petrus ini adalah berita yang benar, berita yang sungguh-sungguh, dan hanya itulah berita yang benar dari sekian banyak berita yang ada pada waktu itu. Apa berita itu? Nah, dia kata apa? Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau keyakinan kita, Allah itu lebih menunjuk kepada Allah Bapa. Ya. Nah sekarang Petrus katakan begini, Allah Bapa itu telah memang memutuskan, telah mengambil sebuah keputusan bahwa Yesus yang kamu salibkan, ini kan dia ngomong sama orang yang menyalibkan Yesus,
yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dia katakan melalui kematian kebangkitan Kristus, maka Bapa di sorga telah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Kata Tuhan, Tuhan di sini dapat berpadanan dengan kata Tuan. Tuan atau bos, ya. Dan ketika kita berkata Tuan, kita sedang menempatkan Yesus itu sebagai majikan kita. Itu ada banyak sekali pengertian. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia itu sebagai majikan kita. Kita ini anak buahnya. Kalau dia udah Tuan, dia bos, kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi kata Tuhan itu banyak sekali pengertian. Dengan kata lain bahwa Bapa di surga telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal. Ya, dan penguasa tunggal ini berkaitan dengan keselamatan itu. Ya, kemudian dikatakan apa? Keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Sekarang saya mau jelaskan apa artinya keselamatan. Kita harus ingat bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu mereka tanpa dosa, tidak ada dosa. Sampai pada waktu mereka melanggar firman Tuhan, pada saat itulah mereka berdosa. Nah, ketika mereka berdosa, Tuhan ngomong kan, apabila kamu makan buah itu, kamu akan mati. Nah, kita mau, banyak orang berkata pada waktu itu kan mereka nggak langsung mati. Mereka masih hidup ratusan tahun baru mati. Nah, kata mati di situ mau berbicara apa? Sejak itulah kematian bagi manusia itu ada, nyata, pasti, dan tidak ada orang yang tidak akan mati. Semua akan mati. Nah, masalahnya ini, mati ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, itu mati secara jasmani. Artinya kalau saya berhenti bernafas, barang jangan 1 jam, 20 menit berhenti bernafas, jantung berhenti, mati itu. Nah, kata mati yang pertama ini bicara tentang mati badani. Bagaimana roh saya dan jiwa saya terpisah dengan tubuh. Sehingga apa? Kalau saya baringkan di depan saudara, itu namanya bukan lagi Roy, itu mayatnya Roy, bukan lagi Roy sebagai orang yang hidup, ya. Dan itu semua akan kita alami, tinggal tunggu waktu ya, kapan antri, ya, masuk pabrik bawa sawit pun antri, ya. Nah, mati pun antri kita. Nah, yang kedua, pengertian mati adalah dia masih hidup tetapi dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu artinya apa? Mati secara rohani, orang itu masih hidup tapi karena dia nggak percaya Tuhan, dia nggak ada harapan, itu disebut dengan kematian rohani. Hidup terpisah dari Tuhan. Baru yang terakhir itu ada kematian kekal. Nah, kalau yang pertama tadi kematian rohani, kalau saudara udah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara dihidupkan kembali. Nanti saya akan jelaskan arti baptisan nanti, ya. Jadi kalau saudara yang tadi belum percaya Tuhan, kalian mati secara rohani, tapi ketika kalian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian itu dihidupkan. Artinya apa? Disambungkan hubungan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian yang kekal di sini artinya kalau kita mati nanti, kita ini hidup terpisah dari Tuhan, bukan hanya sementara, tetapi sampai selama-lamanya. Ya, itu disebut dengan kematian kekal. Saudara dan saya ada dalam kekekalan tanpa Tuhan. Nah, sebab itu kenapa Yesus harus mati, supaya engkau yang percaya kepada Tuhan nanti dalam kekekalan engkau tidak hidup jauh dari Tuhan, tetapi engkau tinggal bersama dengan Tuhan. Seperti yang kita baca waktu ayat-ayat waktu kenaikan Yesus kan,
Dia ngomong sama murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada saya. Jangan gelisah, jangan takut, jangan galau. Ya, karena aku pergi ke rumah Bapa, maksudnya Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kalau tempat kita itu sudah selesai, dia akan kembali ke dunia dan akan menjemput saudara dan saya untuk bisa tinggal di sorga. Sehingga ada pernyataannya, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi keselamatan itu artinya usaha Allah mencari manusia, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, sehingga engkau boleh dikembalikan kepada jalan dan keinginan Allah, di mana engkau boleh tinggal dengan Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan usaha saya, bukan usaha kita, tetapi adalah usaha Allah mencari saudara. Cara Allah mencari kita ini masing-masing punya pengalaman, ya. Saya punya pengalaman masa lalu ketika Tuhan panggil saya dan dibaptis dan saya belajar dan ikut Tuhan. Kalian semua ini juga punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, kita nggak tahu kita ada di sini semua hari ini, ternyata ini berkat untuk saudara yang akan dibaptis di hari ini. Ya, jadi ketika sekali lagi penekanannya, keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus. Keselamatan itu artinya usaha Allah untuk mencari engkau yang berdosa, untuk engkau diperbaiki, untuk engkau dipersiapkan, untuk kelak nanti tinggal dalam kerajaan surga. Ya, nah sekarang kan orang tanya sama Paulus, waktu Petrus, mereka tanya, kalau memang Yesus itu juru selamat, kami mau buat apa? Harus apa? Respon kami apa? Dia ngomong apa tadi? Dalam ayat 38, berikanlah dirimu dibaptis. Ya. Supaya baptisan adalah tanda bahwa engkau bertobat. Bertobat artinya apa? Engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kemudian dikatakan tanda pengampunan dosa. Tadi saya sudah ngomong tadi dengan abang tadi. Ketika engkau nanti dibaptis dan engkau keluar dari air baptisan, itu kalau kilometer motor ini ibaratnya kamu mulai dari nol lagi kilometernya. Jadi hidup masa lalu, dosamu masa lalu, dosa hari ini yang kau buat, dosa 2 tahun depan itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mulai dari start nol kehidupan bersama Tuhan sampai di mana? Titik terakhir di mana? Di sorga. Nah itu pengertian. Ya, jadi dia katakan, mereka berkata, kami harus buat apa? Sekarang kami percaya Yesus, kami harus buat apa? Berikanlah dirimu dibaptis. Karena baptisan adalah tanda di mana kamu dosamu sudah diampuni. Nah sekarang baptisan itu tidak menyelamatkan. Nah, sekali lagi ini jangan salah mengerti, baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi baptisan itu adalah tanda. Ya, tanda apa? Pada waktu nanti saya akan masukkan saudara ke dalam air, itu tandanya saudara mati atas dosa saudara. Sama seperti Yesus. Sebetulnya kita semua yang harus mati karena dosa. Tapi karena Yesus telah ambil alih semua itu, sekarang kita hanya ikut baptisan saja. Nah, baptisan itu sekali lagi adalah tanda bahwa dosa, kesalahanmu, segala kejahatanmu dikuburkan. Dan ketika engkau keluar dari air, maka itu disebut apa? Engkau lahir baru. Engkau jadi bayi di hadapan Tuhan. Ya, jadi engkau jadi baru semua, engkau jadi manusia baru, engkau memulai kehidupan yang baru dengan Tuhan. Sehingga apa? Tinggal ke depan adalah setia. Ada banyak orang salah berpikir, kalau udah dibaptis selesailah. Kemudian nggak mau ke gereja lagi, nggak mau beribadah lagi. Wah, ini udah salah. Ya. 100 kali pun saudara dibaptis, kalau nggak setia juga ya sama bohong juga. Nah, sebab itu Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka
Artinya kalau sudah dibaptis, saudara harus setia beribadah, bergereja. Karena apa? Di gereja itulah saudara akan diajar. Diajar apa? Kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara ikut melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan ada banyak ya. Saya suka kasih tahu sama jemaat yang kami layani, kalau saudara suka senyum, saudara biar penyambut jemaat. Supaya apa? Jemaat yang lagi sakit gigi datang ke gereja, lihat saudara senyum di pintu gereja, wah lupa dia sakit. Jangan pasang yang muka sangar di depan gereja. Dia nggak ada masalah datang gereja, kaget lihat wajahmu yang sangar, akhirnya berbeban berat dia. Khotbah nggak nyambung itu, dia tinggal terbayang-bayang tentang wajah. Ya, jadi sekali lagi ini hanya merupakan pengantar untuk saudara dibaptis. Saya berharap ini bukan akhir dari perjalanan kekristenan saudara, tetapi ini sekali lagi awal perjalanan yang panjang dalam kekristenan kita. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ada yang mau dipanggil Tuhan hari ini? Melayani Tuhan aja. Saya kemarin baca satu bukunya bercanda memang. Ada namanya Thomas gitu. Jadi rupanya malaikat itu sudah kasih tahu sama Markus namanya. Markus, ada 50 orang yang akan dieksekusi oleh Tuhan. Maksudnya akan meninggal. Nah, ranking pertama itu Markus yang mau dipanggil. Markus ini menjemaat dengkil juga. Jadi karena dia tahu dia yang pertama mau meninggal dari urutan 50, dia undang malaikat untuk makan. Pikir siapa tahu malaikat berubah kan, pindahkanlah dia ke nomor berapa begitu. Tapi dia tunggu sambil makan dengan malaikat tak cakap-cakap begitu. Akhirnya apa? Dia ambil kertas daftar itu, dia ganti, dia nomor 1, dia pindahkan ke nomor 50. Yang nomor 50 dia pindah ke nomor 1. Nah, malaikat udah kenyang, udah kayak kita udah selesai. Kemudian malaikat puji-pujilah si Markus, wah masakanmu enak, pelayananmu bagus. Aduh, terima kasih. Tapi ada instruksi baru dari sorga katanya. Markus bilang apa? Rupanya Tuhan rubah urutan yang mau dipanggil begitu. Jadi Tuhan rubah yang 1 balik ke 50, yang 50 balik ke 1. Kemudian Markus bilang bahagia. Karena dia yang roba atau malaikat roba sendiri katanya ada instruksi. Itu cuma cerita gitu, ya. Tidak ada di Alkitab, jangan cari-cari. Cuma artinya sekali lagi yang terpenting bagi kita adalah keselamatan. Ya, Anda tidak bisa membeli keselamatan itu dengan uang. Anda tidak bisa menukar keselamatan itu dengan perbuatan baik, tidak. Tapi keselamatan itu hanya diperoleh karena apa? Dengan hati kita percaya, mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara telah menerima keselamatan. Kalau mungkin teman-teman yang berasal dari Islam ngomong, kalau di Islam ada kalimat syahadat, di Kristen juga ada kalimat syahadat. Ya, syahadatnya itu dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan terjadi. Ya, sebab itu sekali lagi sebentar kita akan menuju lapisan. Jadi aturannya begini, perempuan duluan. Ya, perempuan duluan turun, baru yang laki. Kalau sudah dibaptis jangan dulu. Kemudian kalau dibaptis nanti, tolong saya nggak ngapa-ngapain saudara. Ya, mari dulu. Nanti saya akan dorong begini ya, jangan keras, jangan gitu, lembut, menyerah saja. Ya. Kemudian saya masukkan saudara ke air kurang lebih setengah jam. Nah,
Nanti saya digebukin orang Zoom. Ya, jadi ikut saja, kemudian nanti saya akan antar. Ya, jadi tidak usah. Kan ada yang berkeras-keras. Lah kalau airnya tinggi, saya duluan tenggelam. Ya, ya. Mbak, sampai di mana airnya? Oh, jangan dulu. Ya, jadi ada yang mau tanya dari teman-teman? Ada masih bingung? Ada pertanyaan silakan. Yang bingung, kalau bingung pegang kepala. Yang mau ditanya? Ya, mau ditanya. Ini banyak pendeta-pendeta. Doanya ampuh nanti nih. Ini Banyak luar pendeta biasa. yang Oh, menopang ini tangan ini. Luar biasa ya. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada tanya, mana pendeta-pendeta yang ini? Kita mau doain mereka. Cari masing-masing satu orang didoakan ya. Mari teman-teman. Kalau yang Madura Pak, banyakin pendetanya Pak, kan degil-degil. Ya. Ya, kita naikkan satu puji. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Katakan besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Mari gembala-gembala di depan dong. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima anugerah-Mu pada hari ini. Anugerah keselamatan, mujizat terbesar yang Engkau sudah kerjakan atas kami adalah keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi ya Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa teman kami yang hari ini mereka mau menyatakan iman percaya mereka. Mereka mau ungkapkan syahadat mereka di hadapan Engkau. Dengan hati mereka, dengan mulut mereka mengakui bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa biar Engkau jamah mereka Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan kedua anak kami ini Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih anugerah dari Tuhan akan turun atas mereka. Mereka memiliki sukacita oleh karena Yesus adalah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, mereka yang tak membuka hati mereka untuk datang kepada Tuhan, biarlah kasih anugerah Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat mereka selama ini, kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kasih anugerah Allah menghadap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan adik-adik ini dalam tangan Tuhan. Mereka telah mengungkapkan iman percaya mereka kepada Engkau. Biarlah keputusan ini akan mengubah hidup mereka semakin dekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kasih anugerah Tuhan sempurna atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ini tidak mudah bagi mereka berdua Tuhan. Mereka akan memulai dari titik nol dalam perjalanan iman percaya mereka. Mari itu kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu lahir dari hati yang dalam Tuhan. Hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga keputusan mereka akan mengubah masa depan hidup mereka, akan mengubah akan kehidupan mereka. Sebab itu Bapa,
segala sesuatu, ikatan, kuasa kegelapan. Oh Tuhan, spirit yang lama yang pernah tertanam dalam jiwa dan roh mereka, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah anugerah Tuhan turun atasnya Tuhan. Keselamatan yang sempurna menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di surga kan berdoa abang kami Tuhan. Tuhan, dia berharga di mata-Mu Tuhan. Dia telah membawa istrinya untuk bisa mengenal Tuhan. Biarlah dia juga diberikan keberanian bertanggung jawab, membawa istrinya lebih dalam lagi untuk mengenal akan Tuhan. Tuhan, kalau masih ada kegalauan, keraguan dalam hidupnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah Tuhan, jamah dia Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada satu kuasa yang dapat mengubah hidupnya kecuali Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan abang kami ke dalam kedaulatan tangan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah keselamatan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak, mana si Peter? Peter, sini. Sini, Cong. Peter. Ini diminta ganti namanya. Mama. Sini sama Mami, sini. Sini. Sama Mami, sini. Mat, sini Mat. Peter. Ambil. Ya, atau sama papa atau sama mama? Oh. Ya, ya sama mama ya. Ya. Mana Tante Jen? Oh, kita berdoa untuk Peter ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan anak kami Tuhan. Yang hari ini kami memberikan nama yang baru bagi dia, nama Peter Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang nanti akan mengubah kehidupan keluarganya, dan kasih Allah akan sempurna dalam hidupnya. Oleh sebab itu kami serahkan Peter dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah memberkati anak ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Nama baru. Peter, bukan Mamat lagi tayo. Ya. Oke. Peter, Kita baptisan Peter. di mana? Sungai sana. Oke. Haleluya, puji syukur berat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Tuhan. Kita sudah berdoa untuk orang-orang yang udah disiapkan untuk baptisan. Saya dibantu oleh rekan hamba Tuhan di sini. Puji Tuhan, dan kita akan menuju ke sungai. Terima kasih. Jadi abang kan belum masih adek. Nanti dipanggil satu. Ini Dona, Belum. anakku Angel. Nanti perempuan dulu. Oke, buat semuanya kiranya doakan selalu dalam penginjilan pelayanan di Nama Rese boleh berkembang, boleh memenangkan banyak jiwa lebih lagi Bapak Ibu ya. Hari ini 4 jiwa di bawah. 1 adik saya, 2 anak saya, dan 1 lagi orang Madura yaitu Ibu Hamidah yang pernah kesaksian di channel Diana Merese. Puji dan syukur pada Tuhan. Bantu dukung dan doanya Bapak Ibu ya. Karena memenangkan jiwa di Kalimantan Barat ini bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena semuanya bisa dilakukan kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Dalam nama Yesus saya ucapkan terima kasih. Salam, selamat sore, salam situng dere dalam Kristus Yesus, maju terus ya. Layani Tuhan, Gusti Allah Pangeran Yesus cuma saya bisa nyelamati kita semua. Amin. Terima kasih. Shalom.